kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel dalam video pembelajaran PPKN pada kali ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kelas 7, yaitu materi pembahasan bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pada materi bab 3 ini, kalian akan diajak untuk bisa memahami bagaimana perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dapat membangun kesadaran terhadap konstitusi atau segala aturan tentang kenegaraan. Karena pada dasarnya, para pendiri negara telah menyepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan hukum dasar negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang artinya tata kehidupan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tersebut. Dan kalian sebagai warga negara yang baik sudah semestinya memahami bagaimana latar belakang perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kita mulai saja ya pemaparan materi kali ini. Namun sebelumnya ada yang lupa, maaf. Kita persiapkan terlebih dahulu persiapan belajar kali ini, yaitu yang pertama, silahkan persiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk kalian dapat mencatat poin-poin penting dari materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, silahkan persiapkan buku paket PPKN kelas 7 halaman 63 sampai 67 ya. Nah, kita mulai saja ya ke materi bagian A, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan bahas materi bagian 1 dulu ya, yaitu materi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akan perlihatkan buku undang-undangnya ya. Sebentar, saya ambil dulu lewat pintu ajaib. Nah, ini dia buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ya. Nah, inilah yang akan jadi topik kita hari ini. Undang-Undang Dasar ini dijadikan aturan kenegaraan di negara Indonesia sebagai bagian dari konstitusi yang tertulis yang diberlakukan untuk mengatur negara Indonesia. Baiklah, kita akan bahas pengertian dari konstitusi terlebih dahulu ya. Istilah konstitusi dari setiap negara berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris itu constitution, dalam bahasa Arab constituti, dan dalam bahasa Jerman constitution, dan dalam bahasa Latin constitutio. Namun memiliki arti yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi itu sendiri, jika dilihat dari bentuknya, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis.
konstitusi tertulis memuat aturan-aturan kenegaraan yang dituliskan pada naskah tertentu yang berisi aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan konstitusi yang tidak tertulis itu merupakan aturan-aturan kenegaraan yang tidak dituliskan pada naskah tertentu. Biasanya disebut dengan konvensi, yaitu kebiasaan kenegaraan yang timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan untuk sidang umum MPR yang akan dilaksanakan. Menurut seorang sarjana hukum, Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Nah, termasuk negara Indonesia juga menganut paham konstitusionalisme sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli A.Siddiqui, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki atau tingkatan hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan merupakan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kita akan kembali ke materi pokok pada kali ini, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketika diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh PPKI 1 hari setelah proklamasi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dan merujuk pada konstitusi dan konstitusialisme karangan Jimli A.Siddiqui disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 dipersiapkan oleh BPUPKI dan perumusan undang-undang tersebut dilakukan pada masa sidang yang kedua, yaitu tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan yang kedua tersebut, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggotanya 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggotanya yang terdiri atas Wongsonegoro, Raden Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Agus Salim, dan Sukiman.
Panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara Indonesia, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Cahaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa. Berlanjut kepada tanggal 14 Juli tahun 1945, PPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya, yaitu pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal termasuk aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar tersebut, yang menjelaskan betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian, selesailah tugas Panitia BPUPKI. Nah, demikianlah pemaparan atau penjelasan tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan kali ini. Insya Allah, minggu depan kita akan membahas materi bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan pada minggu sebelumnya. Kalian bisa lihat di samping. Tugas ini khusus diperuntukkan bagi siswa-siswi yang belum mengumpulkan tugas ya. Dan juga dikerjakan tugas hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Terima kasih.